Assalamualaikum saudaraku semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Kisman Sholihin, kisah wasiat nasihat sholihin yang kami rangkum dari kitab-kitab ulama yang soleh dan terpercaya. Beliau adalah Abdul Wahid bin Zaid. Pernah bertemu dengan Imam Hasan al-Basri, dan selama 40 tahun beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Memang keadaan dan perihal beliau banyak sekali dan menakjubkan. Berikut adalah untayan nasihat-nasihat beliau. Perumpamaan seorang mukmin ibarat seorang bayi yang berada di dalam rahim. Ia tidak senang keluar, dan bila ia telah keluar, ia tidak senang untuk kembali. Begitu juga seorang mukmin bila telah keluar dari dunia. Keadaan terbaik bagi seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menerima ketentuannya. Bila Allah memanjangkan umurnya di dunia untuk taat kepadanya, pasti hal itu lebih ia senangi. Dan bila dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya, itu pun lebih ia senangi. Tidak seorang hamba diberi materi duniawi, kemudian ia masih mencari sesuatu yang lain, pasti Allah akan mencabut darinya rasa kesenangan untuk berkhalwat kepadanya, dan menggantinya dari kedekatan menjadi jauh kepada Allah. Setelah itu, kesenangan diganti dengan ketakutan. Beliau tertimpa penyakit lumpuh, kemudian memohon kepada Allah untuk menghilangkan penyakit itu di waktu wudhu saja. Doa beliau terkabul hingga bila hendak berwudhu, penyakit itu hilang. Beliau berwudhu seperti biasa. Setelahnya beliau kembali lagi ke ranjang, penyakit itu pun kembali kepadanya. Beliau berkata, keridhaan adalah pintu Allah yang paling agung, surga di dunia, dan tempat peristirahatan para ahli ibadah. Seorang ulama berkata, suatu kali di majelis Malik bin Dinar, Abdul Wahid bin Zaid duduk di sebelahku. Aku tidak banyak memahami nasihat dari Malik bin Dinar dikarenakan banyaknya tangisan Abdul Wahid. Abdul Wahid berkata, duduklah bersama para ulama agama. Kalau kamu tidak menjumpai mereka, maka duduklah bersama orang-orang yang memiliki etika, karena mereka tidak pernah berbicara dengan kata-kata yang kotor dalam majelis mereka. Beliau berkata, barang siapa yang kuat menahan perutnya, berarti ia kuat mempertahankan agamanya. Dan barang siapa yang tidak mengenal kerusakan agamanya karena perutnya, berarti ia orang buta. Salah seorang ulama berkata, seandainya kesedihan Abdul Wahid dibagikan pada penduduk Basrah, niscaya mencukupi bagi mereka semua. Beliau juga berkata, pengabulan doa berkaitan erat dengan keikhlasan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Aku tidak pernah mengenal kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kerelaan hati. Itulah pangkal kecintaan. Beliau berkata, barang siapa yang bertekad untuk bersabar menjalankan ibadah kepada Allah, niscaya Allah memberinya kesabaran dan kekuatan untuk menjalaninya. Barang siapa yang bertekad untuk menahan diri dari kemaksiatan, niscaya Allah akan menolongnya dan melindunginya dari kemaksiatan itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.